Kalau hasil wawancara kita dengan beberapa narasumber ya terdahulu, termasuk juga Dinas Kesehatan Kota Cilegon, kesimpulannya adalah ada tiga benteng yang bisa menjadi pertahanan kita dan coronavirus tidak akan berkembang kalau tiga benteng pertahanan ini bisa kita jaga. Tapi kalau tiga benteng pertahanan ini jebol semua, maka wow akan jadi apa nanti? Halo sahabat BCO, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Albara di YouTube channel BCO Media. Oke, sahabat BCO, ini pukul 3 dini hari nih. Saya kenapa nggak bisa tidur ya? Kemudian saya coba pamit ke admin BCO untuk membuat konten ini. Dan ada pertanyaan yang membuat saya juga tidak bisa tidur ya, dari sahabat BCO melalui live Instagram tadi. Sahabat BCO itu nanyanya gini, Min, corona ini selesai sampai kapan sih gitu. Wow, ini pertanyaan yang biasa tapi sangat luar biasa. Karena apa? Karena apakah betul coronavirus ini akan selesai sampai dengan bulan Juni ya? Informasi sampai dengan bulan Juni, ada yang bilang sampai dengan bulan Oktober. Kita sih berharap pengennya sih Ramadan ini tanpa coronavirus gitu ya, tanpa corona. Tapi sepertinya karena Ramadan tinggal 8 hari lagi dan ini tanggal 17 April ya, tanggal 17 April tahun 2020 pukul 3 dini hari. Angka kasus tingkat dunia atau sedunia ini ternyata ada 2.127.873. Kemudian yang sembuh sudah 540.575 dan yang meninggal 141.454. Ya, kemudian di Indonesia sampai dengan hari ini yang positif itu 5.516 dan positif hari ini tuh kemarin tanggal 16 ya, itu 380 orang penambahannya. Kemudian total meninggal itu 496 dan yang sembuh 548. Dan yang pertama untuk tingkat nasional, DKI Jakarta di urutan pertama atau yang paling banyak positif COVID-19 itu sampai dengan 2.670 kasus. Disusul yang keduanya Jawa Barat 570 kasus positif COVID-19. Kemudian Jawa Timur 514 kasus. Kemudian Jawa Tengah 300 kasus dan selanjutnya Banten 297 kasus. Sahabat BCO, saya baca artikel itu di CNN dan berbahasa Inggris, nanti akan kita tampilkan di layar ini, bahwa jika sampai tidak ada vaksin ditemukan, kondisi social distancing atau physical distancing ini akan berlangsung sampai dengan 2022. Wow, kita berharap segera selesai, ya Allah, segera selesai. Mudah-mudahan Ramadan ini kita berdoa semua supaya ini selesai semua lah. Ada tiga hal menjadi benteng kita itu dalam melawan corona. Karena corona ini adalah virus yang menyerang. Katakanlah virus yang menyerang, dan kalau kita tidak melakukan benteng, pertahanan, perlawanan terhadap coronavirus ini, maka kita akan jebol dan mungkin betul tahun 2022 itu baru akan selesai corona itu, sampai kemudian kita sadar. Saat ini kondisi kita adalah kondisi yang transisi ya. Kondisi transisi itu adalah kondisi yang pertama kali coronavirus muncul di kita itu bulan Maret, baru ketahuannya tanggal 2 Maret. Kemudian kondisi kita, masyarakat panik, kebingungan, mencari kalau kayak puzzle itu ya masih acak-acakan gitu. Kemudian sekarang itu masuk pada tahap kita pembelajaran, mencari tahu seperti apa, kemudian mulai menyusun puzzle. Mudah-mudahan yang terakhir dalam waktu dekat kita sudah mulai memposisikan diri untuk menjadi bagian dari benteng-benteng pertahanan melawan coronavirus ini. Kalau hasil wawancara kita dengan beberapa narasumber ya terdahulu, termasuk juga Dinas Kesehatan Kota Cilegon, kesimpulannya adalah ada tiga benteng yang bisa menjadi pertahanan kita dan coronavirus tidak akan berkembang kalau tiga benteng pertahanan ini bisa kita jaga. Tapi kalau tiga benteng pertahanan ini jebol semua, maka
wow, akan jadi apa nanti? Saya sampaikan. Benteng pertahanan pertama adalah kita. Kita itu adalah masyarakat karena penyebaran coronavirus itu adalah di masyarakat. Ada 3 benteng pertahanan. Yang pertama adalah pertahanan penyebaran, benteng penyebaran, bagaimana kita meminimalisasi tingkat penyebaran. Yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui siapa saja yang terkena coronavirus gitu ya, sehingga bisa dilakukan karantina. Kemudian yang ketiganya, benteng pertahanan terakhir itu adalah tim medis. Oke, kita bahas yang pertama. Benteng pertahanan yang pertama itu adalah bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran coronavirus. Kita ikut serta dalam upaya pencegahan-pencegahan. Kalau misalkan ada yang belum tahu cara mencegah penyebaran coronavirus, ya kita sama-sama cari tahu. Kita sih dari BCO mengajak untuk kita semua penuhi Instagram kita dengan dengan kampanye-kampanye pencegahan coronavirus, pencegahan penyebaran coronavirus. Nah, itu adalah benteng pertama kita. Kalau itu jebol, maka masuk nanti akan banyak hasil rapid test misalkan atau hasil swab test akan ditemukan banyak kasus. Supaya tidak banyak ditemukan kasus, maka kita harus melakukan pola-pola yang direkomendasikan oleh WHO. Saat ini baru PSBB nih. Nah, PSBB itu bagian dari upaya pemerintah memutus mata rantai. Benteng-benteng pertahanan itu akan jebol manakala kita sama-sama tidak menyadari bahwa pentingnya kita melakukan penguatan benteng tersebut. Di antaranya misalnya gini, ketika misalnya kita diminta untuk tetap di rumah, bagi yang tidak memiliki aktivitas apapun, maksudnya tidak memiliki aktivitas penting maksudnya, itu kita disarankan untuk di rumah. Kalau di negara-negara lain kayak di Vietnam gitu ya, di Vietnam itu angka kasusnya kecil, bahkan 0 kematian. Itu memang pemerintahannya betul-betul lockdown gitu ya. Di negara itu lockdown dan betul-betul tidak ada yang keluar. Tapi pemerintah memasok kebutuhan masyarakat. Nah, di Indonesia baru bisa diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan itu berdasar pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, atau PSBB itu dikeluarkan oleh pemerintah yang penanggung jawabnya adalah Kementerian Kesehatan. Setiap daerah diminta untuk mengusulkan atau ditetapkan langsung oleh Kementerian Kesehatan apakah dia pantas untuk daerah PSBB atau tidak. Nah, di PSBB bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan jika tingkat angka kasusnya tinggi dan penyebarannya masif. Seperti mana? Misalnya DKI Jakarta. Kemudian seperti daerah lain di Jawa Barat. Misalnya apa? Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian Depok, kemudian Bandung. Dan di wilayah Banten seperti misalnya Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Dan seperti yang lain misalkan di mana di Pekanbaru misalnya. Kemudian di Kota Makassar. Nah, ini ada 11 kalau tidak salah yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan PSBB. Dan misalnya di sini di Kota Cilegon, kenapa belum PSBB? Dan sebenarnya kita tidak berharap PSBB itu terjadi di Kota Cilegon bagi yang mengerti tentang ketentuan peraturan pemerintah tersebut. Kenapa? Karena syaratnya adalah jika angka kasusnya naik dan penyebarannya masif. Dan di Cilegon ya kita patut syukuri sampai dengan sekarang belum ditemukan angka kasus positif. Meskipun kemarin sudah diketahui ada 7 orang yang meninggal dunia, 3 orang sembuh, dan dari 11 kasus ya, 1 orang masih dalam perawatan. Kemarin data yang sekarang kita belum lihat lagi. Kira-kira begitu. Kemudian angka kasus ODP-nya orang dalam pemantauannya ada 404 kasus. Nah, maksud saya adalah kita itu menjadi benteng pertahanan pertama nih. Sebelum kemudian pemerintah melakukan rapid test dan kemudian tim medis melakukan upaya kuratif. Nah, kita bisa jadi preventif dan promotif. Kita BCO terus melakukan kegiatan promotif gitu ya, dan preventif. Promotif itu terus menyosialisasikan, kayak misalkan kemarin membagikan masker, itu adalah upaya preventif dan promotif gitu. Kita sampaikan juga kepada masyarakat agar menggunakan masker. Nah, seyogianya supaya kita menjadi benteng pertahanan yang bisa menghambat atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kita seyogianya menjadi orang yang ikut serta. Kayak misalkan gini, ketika tidak punya keperluan yang penting, ya di rumah aja. Tapi ketika kita harus keluar dan misalkan mencari nafkah,
selama masih dibolehkan, belum PSBB ya. Kalau PSBB, ojek online juga sudah tidak boleh mengangkut penumpang gitu. Nah, kalau masih di kita nih di Cilegon, cari nafkah masih boleh, masih berjalan gitu. Nah, boleh mencari nafkah tapi gunakan masker gitu. Masker yang dibolehkan, kain juga ya, masker kain juga diperbolehkan. Juru bicara COVID-19 secara nasional juga sudah sudah mengumumkan bahwa kalau keluar rumah pakai masker dan boleh menggunakan masker kain. Dan berdasarkan hasil peneliti aja, masker kain itu atau saran-sarannya masker kain itu digunakan dalam waktu 4 jam. Artinya ketika keluar rumah mencari nafkah 4 jam itu menggunakan masker. Nah, ketika kita ingin lebih dari 4 jam berarti maskernya diganti. Nah, kalau misalkan ada yang bilang masker mahal. Ya, kalau misalkan maskernya bedah atau masker N95, masker bukan hanya mahal tapi juga susah. Kemarin kita ngobrol dengan Kepala Dinas Kesehatan ya Pak Bu Dr. Ariadna bahwa masker bedah itu ya memang susah termasuk N95. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita keluar rumah tetap physical distancing. Physical distancing itu kita tetap menjaga jarak dengan orang sekurang-kurangnya 1,5 meter. Nah, ketika kita setelah keluar rumah dan mau masuk ke rumah, diinformasikan lagi protokol kesehatannya seperti ini. Kita ke rumah itu cuci tangan, mau makan cuci tangan dengan sabun karena sabun itu mengandung zat-zat yang bisa membunuh virus corona. Jadi kalau misalkan kita lagi jualan atau lagi usaha, lagi keluar rumah, kemudian kita nggak sengaja pegang sesuatu, misalkan masuk ke minimarket, pegang pintu yang di pintunya itu ada virus corona misalnya. Kemudian kita pegang uang yang di uangnya itu ada virus corona, kita pegang barang yang di barangnya itu ada virus corona. Karena kenapa begitu? Karena ada kasus di luar negeri itu dia nggak kemana-mana, dia nggak keluar rumah, tapi dia kena virus corona karena dia membeli sesuatu melalui online gitu ya. Nah, di barangnya itu ada virus corona gitu. Dipegang dan tidak cuci tangan, kemudian dia terkena. Nah, oleh karena itu penting untuk kita setelah melakukan aktivitas apapun dan ketika kita ingin menggunakan tangan kita apalagi mengusap mata gitu, kemudian masuk ke hidung, ke mulut, itu ada baiknya kita cuci tangan menggunakan sabun. Nah, kemudian kalau enggak ya menggunakan hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu ketika kita tidak menemukan alat cuci tangan ya, tempat cuci tangan atau TCT. Nah, tapi kan sekarang pemerintah juga sudah mulai, kemudian pusat perdagangan ya, pertokoan sudah menyiapkan TCT atau tempat cuci tangan di tempat-tempat umum yang bisa kita gunakan. Kemudian ketika kita bersin atau batuk, ya upayakan tuh dipakai ini atau pakai dia ditutup lah, bersin batuk itu ditutup pakai tangan. Nah, kemudian kita juga penting untuk bersama masyarakat atau di rumah kita sendiri atau bersama masyarakat kalau misalkan di lingkungan kampung kita iuran, kita swadaya untuk untuk penyemprotan benda-benda yang sering kita pegang dengan desinfektan gitu. Nah, itu adalah benteng pertahanan pertama untuk agar virus tidak menyebar. Virus tidak menyebar itulah benteng pertahanannya. Kalau kita misalkan di rumah saja gitu, kalau kita di rumah saja, kemudian kita tidak usaha, ya tentu kan kita butuh dong. Kalau misalkan nanti kita tidak menemukan makan atau apa gitu, kita kelaparan kalau nggak usaha. Tadi kita sudah ada konferensi pers dari gugus tugas COVID-19 dan ini sebenarnya berlaku untuk se-Indonesia ya. Jadi sekarang itu anggaran-anggaran pemerintah dari APBD itu dialokasikan ke penanganan COVID-19. Kayak misalkan di Cilegon ada 29 miliar gitu untuk penanganan COVID-19. Kemudian di Provinsi Banten ada 1,2 triliun gitu untuk penanganan COVID-19. Nah, bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin itu sudah ada pendataannya dan didata setiap orang itu dan dengan alamat-alamat yang lengkap itu nanti akan ada bantuan dari pemerintah gitu. Kalau di Cilegon sudah disampaikan tadi oleh juru bicara COVID-19 Kota Cilegon, Pak Ajis Setiade Putra. Sekarang ini masih dalam proses konsultasi ke Kejaksaan Negeri gitu untuk apakah realokasi anggaran dari tadinya untuk
pembangunan apa misalnya, kemudian direalokasikan untuk penanganan COVID ini kira-kira seperti apa supaya pemerintah dalam penggunaan dana APBD-nya itu tidak menyalahi aturan gitu. Menurut informasi dalam waktu dekat sudah akan direalisasikan, dan kalau di Cilegon itu untuk 2 bulan. Untuk 2 bulan, nah apakah pemberiannya itu setiap minggu sekali atau 1 bulan sekali atau langsung 2 bulan gitu, itu nanti tunggu informasi lebih lanjut dari juru bicara COVID-19. Nanti pasti BCO juga akan menyiarkan itu. Itu benteng pertahanan pertama. Benteng pertahanan kedua seperti yang saya sampaikan tadi itu, bagaimana pemerintah masih melakukan rapid test atau masih melakukan swab test. Rapid test itu adalah alat untuk melihat imun tubuh kita. Nah, ketika imun tubuh kelihatan, mungkin dia terpapar virus. Tetapi tidak mesti virus corona gitu. Jadi kalaupun positif di rapid test, ya mungkin bukan virus corona, tapi virus lain kayak virus influenza, virus campak, atau virus apa gitu. Itu menurut kemarin podcast dengan Dr. Ariadna ya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Nah, penting dilanjutkan ke swab test gitu. Di negara-negara lain kayak di Amerika, karena masif sekali swab testnya atau pengetesannya terhadap masyarakat, akhirnya angka kasusnya bisa ditemukan besar sampai angka ratusan ribu ya, sampai angka ratusan ribu, dengan tingkat kematian yang sangat luar biasa. Per hari itu bisa sampai dengan 1.500 kematian. Nanti akan kita sampaikan di benteng terakhir, benteng ketiga. Nah, di benteng kedua ini kita harapannya itu pemerintah melakukan upaya-upaya bagaimana alat swab test itu diperbanyak supaya betul-betul diketahui mana yang terkena virus corona gitu. Bagi yang terkena virus corona, ya jelas nanti akan ada langkah-langkah khusus yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang terkena corona itu tidak hanya yang bergejala. Yang bergejala itu adalah orang yang misalnya dia sudah muncul gejalanya, misalkan ada pilek, kemudian batuk, ada sampai dengan sesak napas. Nah, yang sesak napas itu kan harus dilakukan perawatan. Tapi kalau ada juga kan yang kena virus tapi tidak bergejala gitu. Nah, orang yang tidak bergejala ini yang mungkin saja dia merasa sehat-sehat saja, kalau tanpa diketahui dia itu misalkan kena corona atau enggak, dia bisa bebas gitu melakukan aktivitas. Dan orang yang tanpa gejala ini yang berbahaya penyebarannya. Nah, itu mungkin harapan pemerintah agar kita tetap di rumah saja, karena kita nggak tahu kita ini sudah terkena virus atau enggak. Bagi kita yang terkena virus, terutama misalkan anak-anak muda ya, anak-anak milenial, memiliki imun tubuh yang lebih bagus daripada yang usia-usianya di atas 40-an. Terlebih usia yang di atas 40-an yang dia memiliki penyakit degeneratif kayak misalkan jantung, diabetes, kemudian hipertensi, ya apalagi kanker gitu, akan mudah terserangnya, dan imun tubuh itu bisa kalah oleh virus corona gitu. Tapi kalau orang-orang muda seperti kita mungkin akan kuat karena imun tubuh kita juga kuat gitu. Tapi apakah bisa kuat? Nah, itu juga kan nggak tahu. Maksudnya adalah, kalaupun kita kuat, kita bisa menularkan kepada orang lain. Nah, paling bahayanya itu adalah menularkan kepada orang yang lebih tua kita. Orang yang lebih tua dengan kita yang dia memiliki penyakit degeneratif, yang imunitas tubuhnya rendah. Oleh karena itu, kita nih yang teman-teman milenial ya harus berpikir ke sana gitu, bahwa kita itu bisa menjadi bagian dari yang menularkan virus itu gitu ya. Itu yang pertama itu adalah kita menjadi bahan benteng pertahanan sebagai masyarakat, harus melakukan physical distancing, menggunakan masker pada saat keluar rumah, terus kemudian di rumah saja, kemudian bersin harus ditutup, kemudian cuci tangan pakai sabun, berperilaku hidup bersih dan sehat, minum vitamin gitu, kemudian ya yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, kemudian benteng pertahanan ketiga. Nah, baru benteng pertahanan ketiga atau benteng pertahanan terakhir itu adalah tim medis. Nah, saya punya catatan berita juga, nanti akan kita munculkan beritanya, bahwa tim medis yang meninggal akibat menangani coronavirus itu banyak. Bahkan dokter-dokter yang ahli, baik dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau dokter gigi gitu. Itu angkanya lebih dari puluhan ya yang meninggal dunia gitu akibat
setelah menangani coronavirus ini. Sebelum lagi tenaga medis pembantunya, misalnya perawat gitu. Karena tidak mungkin dokter juga bekerja sendirian, pasti ada pembantu, tim perawat lain yang membantu. Nah, karena beberapa hal kayak misalkan APD-nya yang kurang, kemudian masker N95 juga yang kurang. Ada lagi nih di Rumah Sakit Karyadi ya, Semarang, itu ada 46 tenaga medis di rumah sakit tersebut itu positif corona gitu. Itu karena apa? Karena dia menangani pasien yang tidak jujur gitu. Orang tidak jujur. Nah, makanya untuk supaya benteng pertahanan yang ketiga ini kuat, kita ini ketika misalkan dianalisa oleh dokter, diobservasi oleh dokter sebelum melakukan tes rapid test atau swab test, karena untuk swab test itu kan waktunya agak lama gitu, bisa sampai dengan 2 mingguan ketahuan Anda itu terkena virus corona atau Anda negatif virus corona. Nah, pada saat dilakukan observasi misalnya atau ditanya jawab, Anda harus jujur. Misalkan Anda dari mana, dari zona merah, atau Anda punya keluhan yang mengarah kepada yang terkena virus COVID-19 gitu. Itu harus jujur supaya tidak menular ke tim medis gitu. Kalau sudah menular ke tim medis ya pada akhirnya ya tadi itu ada 46 tenaga medis yang terpapar virus corona. Kita turut prihatin bahwa tenaga medis kemudian dengan fasilitas sarana dan prasarana di rumah sakit di seluruh Indonesia itu bisa jadi nih ke depan itu tidak bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan perawatan masyarakat Indonesia yang terkena virus corona gitu tuh. Oleh karena itu penting tuh benteng pertahanan pertama itu. Benteng pertahanan pertama bagaimana kita menghindari diri agar kita tuh tidak terpapar virus corona, karena imbas nanti ke benteng pertahanan ketiga. Kalau sudah masuk ke benteng pertahanan ketiga dan jumlahnya banyak sampai di negara-negara lain itu nanti akan dipilah mana yang bisa ditangani dan mana yang tidak bisa ditangani aja. Sampai banyak juga yang tidak kebagian tempat di ruang isolasi misalnya. Dan ini akan mendatangkan keprihatinan dan wajar kalau banyak sekali gitu menimbulkan kematian. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Bu Dr. Ariadna, itu untuk yang kasus di Cilegon yang baru ke-7 itu kemarin, sebelum akhirnya sekarang ada 11 PDP ya, yang ke-7. Yang ke-7 itu akhirnya meninggal dunia. Dia ditetapkan sebagai PDP, kemudian dirujuk ke rumah sakit rujukan. Itu penuh semua, baik rumah sakit rujukan yang di Jakarta dan rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Banten, itu penuh semua. Dan kemarin kan sudah diungkap tuh, udah dibuka oleh juru bicara COVID-19 tentang jumlah PDP. Jumlah PDP itu ada pasien dalam pengawasan, artinya pasien yang dirawat, kemudian dilakukan swab test, kemudian nanti diketahui dia itu kena virus corona atau tidak. Itu jumlahnya lebih dari 10.000. Bisa bayangkan tempat medis, fasilitas yang ada di Indonesia ini cukup nggak untuk 10.000? Itu baru sekarang loh, baru bulan April, awal April. Dan pertama kali angka kasus ditemukan di Depok itu pada 2 Maret gitu. 2 Maret sekarang April tanggal 17, itu baru 1 bulan lebih gitu. Kita sudah seperti ini, apalagi jika misalkan benteng pertahanan pertama kita masih tetap seperti ini, bisa dibayangkan sampai kapan selesainya dan seperti apa kondisi sarana dan prasarana kesehatan, termasuk juga tim medis pasti akan lelah ngurusin kita gitu, yang terpapar virus corona. Sekali lagi, benteng pertahanan pertama itu adalah kita, masyarakat. Perlu kerjasama semua pihak. Kami dari BCO bertugas menjadi bagian dari promotif dan preventif gitu. Promotif itu mensosialisasikan apa saja yang kira-kira bisa mencegah penyebaran coronavirus, termasuk juga sikap-sikap tindakan-tindakan apa saja yang harus kita lakukan sebagai tindakan antisipasi, katakanlah preventif agar tidak terkena virus corona. Dan sebenarnya tidak hanya tugas kami sebagai influencer atau BCO yang memiliki banyak follower, tapi juga Anda tentu saja secara pribadi juga kan punya orang yang pengikut ya, 1 pengikut atau 2 pengikut atau ya puluhan pengikut sampai dengan ratusan dan ribuan pengikut mungkin masing-masing Instagram Anda. Ayolah kita sama-sama mensosialisasikan ini agar betul-betul kita menjadi benteng pertahanan pertama kita kuat. Coronavirus terputus.
gitu. Oke, baik, sahabat BCO, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya sudah izin tadi ke admin BCO, kita betul-betul tidak bisa tidur dengan pertanyaan, kira-kira coronavirus ini sampai kapan? Mau nggak dipikirin? Ya, ya seperti ini gitu faktanya gitu. Kita mau menyebutkan bahwa ya udah nggak usah disampaikan lagi data-data virus corona karena hanya mengakibatkan kecemasan. Iya, mau gimana gitu kondisinya seperti ini, dan kalau misalkan kita tidak cemas, kita malah bebas melakukan aktivitas. Kalau kita cemas, paling tidak kan ada filter gitu. Ada jeda-jeda untuk kita tidak melakukan hal-hal yang bebas. Kayak misalkan nongkrong-nongkrong sudah tidak ada lagi. Dan informasinya dalam waktu dekat, meskipun Kota Cilegon itu tidak ada PSBB, Kota Cilegon akan menerapkan tentang pembatasan sarana transportasi. Seperti apa? Nanti tunggu lagi informasi berikutnya. Saya Fauzi Albara, terima kasih. Ini pukul 3:30 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua.